Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yang pertama tentang Fadlul Ilmi wal Alim, dengan subpembagian, dengan subpembahasan bahwa orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah nanti pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, yu'ta, didatangkan apabila alimih, dengan orang alim, yaumal kiamati, pada hari kiamat, fayulqa, maka dicemplungkan, dilemparkan siapa orang yang alim, finnari, di dalam api neraka, fatandaliku, maka keluar, bledos, aktafuhu, apa perutnya orang alim, fayaduru, maka muter-muter, berputar siapa orang yang alim, biha, dengan aktafuhu, dengan aktabihi, dengan perutnya, kama, seperti sesuatu, yaduru, yang berputar, al-himaru, siapa al-himaru, apa himar, birroha, dengan ala penggiling, fayadhifuh, maka mengelilingi, ahlun nari, siapa penduduk neraka, fayaquluna, maka sama-sama berkata siapa penduduk neraka, apa perkataannya, apa lakah menimpa kepadamu, atau kalau bahasa kita, kenapa engkau bisa masuk neraka juga, gitu kalau bahasa kita. Fayaquluh, maka menjawab siapa yang alim, kuntu, ada saya, amiran, itu merintah saya, bila khairi, dengan kebaikan, wala atih, dan tidak datang saya kepada kebaikan, wanhalan, ngelarang saya, anisyari, dari kejelekan, wa atih, dan datang saya kepada kejelekan. Katanya, wa nahu sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil alimi yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliku aktabuhu fayaduru biha kama yadurul himaru birraha fayadhifu ahlun nari fayaqulun ma laka fayaqulu kuntu amiran bil khairi wala atihi wa anhani syarri wa atihi. Jadi diceritakan di sini Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat itu ada orang alim yang dilemparkan ke dalam api neraka. Begitu dilemparkannya, karena saking kerasnya, maka perutnya meletus, maka perutnya itu keluar. Nah, sudah keluar, meledos, apa yang terjadi? Maka dia tuh mau jalan, tidak bisa, karena perutnya itu ada di bawah, dia jadi akhirnya muter-muter.
karena perutnya nggak bisa diseret. Seperti apa? Himar itu berputar ketika menggiling gandum. Jadi kalau dulu giling gandum itu begini, jadi digilas begini. Jadi ini batu, di tengah longgar, kemudian batu. Nah, kalau Indonesia ini dulu itu kalau saya masih kecil tuh kalau menghancurkan jagung itu kan putar begini ya. Ini batu, kemudian dimasukkan ada lubangnya terus diputar begini, seret kan begitu. Nah, ini kalau digantung itu batunya lebih besar lagi, muternya nggak pakai orang tapi pakai himar, muter himarnya itu. Gitu. Nah, itu digambarkan oleh Nabi nanti orang yang alim itu tadi dilemparkan ke dalam api neraka, begitu dilempar perutnya meledos, maka keluar isi perutnya, maka dia mau jalan nggak bisa, akhirnya cuma muter. Seperti muter-muternya apa namanya himar, keledai berputar alat penggiling gandum. Nah, apa yang terjadi? Lalu ramai-ramai penduduk neraka datang mengelilingin orang yang alim itu, heran. Dulu di dunia ini kan orangnya alim, orangnya nampaknya soleh, dia nampaknya orangnya itu orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa dia masuk neraka? Katanya mereka kok seperti kita semua ini. Lalu dia bertanya, malaka, kenapa kamu sampai juga masuk neraka seperti kita? Katanya penduduk neraka. Apa yang menimpa kepadamu wahai yang alim? Apa jawabnya? Dulu di dunia saya menyuruh untuk berbuat baik, tapi saya tidak melakukannya. Dan dulu saya melarang dari perbuatan jelek, tapi aku melakukannya. Nah, ini hadis menggambarkan begini kepada kita. Kalau diambil di sari begini. Kalau ada orang yang mempunyai ilmu, alim, ilmu tauhid sudah hebat, ilmu fikih sudah hebat, ilmu akhlak sudah hebat, tafsir hebat, hadis hebat, dan ilmu-ilmu yang lain sudah hebat-hebat dia. Tapi sayangnya dia walaupun alim, dia itu tidak mengamalkan ilmunya. Dia merintahkan orang sholat 5 waktu, dirinya jarang sholat, atau kadang-kadang telat-telat. Nyuruh orang itu jangan dia menyuruh orang untuk berpuasa, dirinya tidak berpuasa. Nyuruh orang itu baca Quran, dirinya tidak baca Quran. Sebaliknya, melarang orang itu bohong, dirinya bohong. Melarang orang itu melarang dia itu mencuri, dia korupsi. Melarang orang lain itu berkata kotor, dia berkata kotor. Apa yang terjadi? Maka dia nanti akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka, dilemparkan dengan keras sampai perutnya keluar. Itu adab yang sangat pedih. Maka karena itu apa? Yang pertama ya kita harus alim. Nah, dan kemudian ketika dia belajar harus ikhlas karena Allah. Jadi prosesnya kalau ingin alim apa? Harus belajar. Belajarnya bagaimana? Harus belajar dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah. Dan belajar kepada guru, yang guru itu memang orang yang alim dan wara. Nah, setelah dia itu alim, kewajiban berikutnya adalah mengamalkan ilmu yang dia miliki. Dengan artikan mengerjakan apa yang diketahui dan diajarkan kepada orang lain. Ketika dia tahu tentang hukumnya sholat wajib, dia melaksanakan sholat. Ketika tahu dia bahwa melaksanakan sholat jamaah itu pahalanya besar, 27 kali lipat dibandingkan sendirian, dia melakukan sholat jamaah. Itu sifat-sifat orang yang alim, dan semua amal perbuatan ikhlas karena Allah. Nah, kalau ternyata ada orang alim, ilmunya banyak, tapi ternyata ilmu itu hanya dipergunakan untuk mencari harta. Misalnya, dia membuat fatwa sesuai dengan keinginan penguasa. Padahal penguasa sudah tahu itu hukumnya, yang apa yang diminta itu yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Lalu ditafsiri dengan tafsiran dia yang dia ketahui, karena dia memang alim. Nah, atau dia itu misalnya sudah alim, hebat dia, tahu bahwa dia itu bahwanya sedekah itu
sunat dan zakat itu wajib, tahu tapi tidak mau mengamalkannya dia. Itu mendapatkan azab dari Allah yang sangat pedih. Maka karena itu apa? Mari kita ini menjadi orang yang alim, orang yang baik, dan mengajak pada orang lain itu kebaikan. Sebelum mengajak dirinya memberikan contoh yang baik, contoh yang benar pada orang lain. Wa an Basyarin radhiyallahu anhu, dan saking sahabat Basyar radhiyallahu auha mewahyukan Allah, siapa Allah Ta'ala maha luhur Allah, ila Daudah maring sahabat maring Nabi Daud alaihi salam. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud? La taj'al, jangan menjadikan engkau, baini, antara aku, wa bainaka, dan antara engkau. Apa yang dia boleh jadikan? Aliman, adalah orang alim, maftunan, yang kena fitnah, fayub idukah, maka menjauhkankah kepadamu, takabburuhu, apa sombongnya alim, an mahabbati, dari cintaku. Ulaika, mereka itu, yakni orang alim yang kena godaan dunia, kota utorikih, yaitu perampok, ala ibadi, atas hambaku. Jadi di sini Basyar menceritakan bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud. Pada siapa? Nabi Daud. Apa isinya? Ini menggunakan bahasa simbol. Apa kata? Jangan engkau menjadikan antara aku dan engkau itu ada orang alim yang tergoda dengan kehidupan dunia yang dapat menghalangi antara engkau dan aku, kata Allah. Bagaimana artinya menghalanginya itu? Karena dia itu ada orang alim, yang orang alim itu tidak takwa kepada Allah, ilmu yang dimiliki hanya untuk menumpuk kekayaan dan jabatan. Kenapa? Kalau sampai berguru kepada itu, orang yang alim yang semacam itu, maka membuat dirinya makin jauh dari Allah. Karena dianggap dia menghalangi antara dengan Allah. Siapa yang menghalangi orang alim yang terkena goda dunia? Apa yang terjadi? Maka kesombongan orang alim itu akan mendorong untuk dia jauh dari Allah, akan jauh dari cintanya Allah. Nah, akan mencari hukumnya itu dibolak-balik, akhirnya yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Kenapa? Karena orang alimnya tidak bertakwa kepada Allah. Orang alimnya tergoda dengan kehidupan dunia, tergoda dengan popularitas, supaya banyak yang viewer, yang banyak yang nonton, dan juga banyak yang mensubscribe, dan juga ada yang juga banyak yang like. Itu aja keinginannya. Lalu ngomongnya nggak bener, tuh nyelatu, katanya orang Madura itu. Nah, maka dia Allah mewahyukan Nabi Daud supaya dia itu tidak menjadikan ada penghalang itu antara Allah dengan dia, dengan seorang guru yang gurunya itu sombong. Kenapa? Karena kesombongan itu membuat dia menjauh. Karena kesombongan yang dimiliki oleh orang yang alim yang terkena godaan dunia itu akan menghalangi dari cintanya Allah. Maka itu diberi namanya mana? Qata utorik. Dianggap apa? Perampok, pemotong jalan. Seharusnya dia andaikan dia langsung dia menghadap Allah, maka dia akan diterima oleh Allah. Tapi karena dia itu masih berguru kepada orang yang alim tapi sombong, artian sombong di sini atau tidak mau taat kepada Allah, maka orang yang berteman dia membuat dijauh oleh Allah. Na'udzubillah. Dan orang semacam itu disebut namanya qata'ut thariq ala ibadi, perampok bagi hambaku, kata Allah. Wahyu yang diturunkan pada Nabi Daud alaihi salam. Jadi kesimpulannya begini, orang yang alim tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.